Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyari Kurnia, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Solok. Hari ini akan menampilkan tugas 1.2.A3 trapesium usia. Ini adalah trapesium usia saya. Usia sekolah 0 sampai 23 tahun menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi S1. Usia kerja hingga 60 tahun. 60 tahun selanjutnya adalah usia pensiun. Di mana saat ini saya berusia 37 tahun. Kejadian positif yang saya alami yaitu pada usia 23 tahun saya menyelesaikan S1 saya. Kenapa itu dikatakan kejadian positif? Sebenarnya diawali dengan kejadian hal negatif, di mana pada saat tamat SMA kehidupan keuangan kami merosot, tetapi dengan motivasi orang tua, dengan semangat dari orang tua, alhamdulillah setelah menyelesaikan S1 saya pas 4 tahun pendidikan. Kenapa saya katakan merosotnya keuangan keluarga kami dikatakan memicu semangat saya untuk lulus sampai 4 tahun? Karena dengan keadaan itu menjadikan saya bersemangat untuk tidak membebani orang tua lebih dari 4 tahun. Dan beliau, orang tua saya, berkata, ketika kamu lebih dari 4 tahun menyelesaikan perguruan tinggi, maka silakan cari uang sendiri. Sedangkan saya tahu dan saya yakin saya tidak mampu untuk mencari uang sendiri untuk menyelesaikan kuliah saya. Makanya itu saya katakan adalah hal positif yang saya alami bersumber dari kejadian negatif yang terjadi dalam kehidupan saya. Kami tidak mundur, tetapi malahan maju untuk menjadikan diri saya lebih baik lagi. Kalau seandainya keadaan kehidupan kami baik-baik saja, saya tidak yakin akan menyelesaikan perguruan tinggi. Mungkin saya akan hura-hura atau segala macamnya. Makanya saya katakan itu adalah hal positif yang terbaik yang diberikan Tuhan oleh saya ke saya, yaitunya ujian keuangan. Hal negatif yang sangat teringat oleh saya sampai saat ini pada saya usia 18 tahun, kelas 2 SMA. Pada saat itu UH ekonomi, Bapak tersebut berkata, silahkan kumpulkan saja semua hasil UH kamu, karena anak yang pintar saja tidak bisa menyelesaikan satu soal yang saya buat. Saya masih ingat kata-kata beliau tersebut. Dan teman saya yang beliau tunjuk itu namanya Dori. Dia memang pintar. Tetapi saya tidak terima hal itu. Saya salah satu siswa yang sangat suka dengan hitungan-hitungan, matematika, ekonomi. Saya masih semangat untuk menyelesaikan tugas, saya masih semangat untuk menyelesaikan ujian saya pada saat itu. Tetapi beliau langsung mendropkan keinginan saya untuk menyelesaikan UH yang beliau berikan. Memang pada saat itu keluarlah kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulut saya. Saya berkata kepada bapak itu karena saya saking marah kepada beliau, guru ekonomi saya. Jika kami tidak paham dengan pelajaran Bapak, berarti Bapak bodoh mengajar. Itu adalah kata-kata yang keluar langsung spontan dari mulut saya. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya sangat kecewa sekali dengan keinginan saya untuk menyelesaikan tugas yang beliau berikan, tetapi beliau sendiri yang mematahkan semangat saya itu. Pertanyaan yang pertama, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan mungkin masih dapat memenuhi diri saya di masa sekarang?
Jawabannya pertama, karena pada masa kejadian itu saya selalu berpositif thinking. Saya beranggapan semua orang adalah baik. Saya selalu happy. Jadi ketika hal negatif, satu saja negatif pada saat itu terjadi, akan selalu teringat oleh saya. Karena saya berharap, apalagi guru itu semuanya baik. Guru itu selalu semuanya pasti akan memotivasi siswanya, pasti akan bertujuan memajukan peserta didiknya. Tetapi tidak sama dengan yang saya alami pada saat itu, sehingga hal itu masih teringat oleh saya sampai saat ini. Apa saja peran guru jika dikaitkan dengan trapesium usia? Yang pertama, harus paham karakter peserta didik. Kemudian menghargai pendapat peserta didik. Ternyata memang benar bahwa kita harus benar-benar paham karakter setiap individu. Dan kita harus menghargai dan menelusuri kenapa dan why hal itu bisa terjadi pada peserta didik. Tidak langsung menjawab, oh karena seperti itu. Tidak, kita harus menelusuri dulu apapun itu yang terjadi pada peserta didik. Kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai yang saya percayai sebagai guru. Yang pertama, guru adalah teladan bagi murid. Yang kedua, murid harus belajar memaknai setiap kejadian untuk pendewasaan diri. Sekian, terima kasih. Salam semangat dari saya untuk semua guru di Indonesia. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.